Dengan latar belakang seburuk itu, Anies bisa melemparkan sindiran yang begitu kuat dan tidak bisa dilawan oleh Pak Jokowi. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Sebenarnya kan bisa dibilang bahwa Anies Baswedan itu sudah lama jadi antitesisnya Presiden Jokowi ya. Sejak maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sampai terpilih, sampai jadi Gubernur DKI, sampai selesai menjabat, lalu digantikan oleh Heru Budi Hartono, dan sampai sekarang ya. Sehingga memang beberapa kali Anies ini ngomongnya menyindir-nyindir ke arah Pak Jokowi. Misalnya soal kemampuan berbahasa Inggris, soal besi impor dari Tiongkok, dan banyak lagi ya. Namun tentu saja, dulu sih sindiran-sindiran Anies itu nggak ada yang mempan sama Pak Jokowi. Karena makin lama Anies jadi gubernur DKI Jakarta, makin ketahuan kalau dia nggak bisa kerja. Soal penanganan banjir yang salah, soal banyaknya kelebihan anggaran, dan hasil kerja yang tidak sesuai dengan janji kampanyenya ya, seperti program rumah DP 0 rupiah, yang sampai akhir jabatan Anies itu tidak mencapai target maupun tidak sesuai dengan janjinya. Dalam soal pilihan politik, Anies juga dengan terang-terangan mendukung kubu yang menjadi lawan politik Pak Jokowi. Dulu ya, ketika Pak Jokowi maju di Pilpres 2019 dan berhadapan lagi dengan Prabowo, Anies dengan terang-terangan memberikan dukungan pada Prabowo. Ikut di acaranya Partai Gerindra, ikut pula dalam acara reuni 212 bersama Rizik Syihab dan kawan-kawan, menyediakan tempat di Balai Kota untuk orasi Amin Rais yang jelas-jelas merupakan pendukung Prabowo dan memusuhi Pak Jokowi. Namun hasil Pilpres 2019 seakan menampar balik segala dukungan Anies terhadap Prabowo. Karena waktu itu Prabowo justru menderita kekalahan di DKI Jakarta. Kalah loh Prabowo itu di Jakarta. Padahal kalau pakai hitung-hitungan di atas kertas, Prabowo harusnya menang. Karena di Jakarta kan ada Anies yang sudah terpilih jadi gubernur DKI sejak 2017. Kekalahan Prabowo di Jakarta ini seakan mencerminkan bahwa para warga Jakarta itu akhirnya tahu bagaimana jeleknya kinerja Anies, gitu kan? Sedangkan kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Jakarta seakan mencerminkan tingginya kepercayaan warga masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi. Bahwa sindiran-sindiran Anies waktu itu ternyata hanya permainan kata-kata, nggak ada yang benar. Apalagi ketika Heru Budi dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Dari awal bekerja sudah banyak gebrakan Heru Budi yang seakan jadi pembuktian bahwa Anies memang tidak bisa kerja. Yang paling kelihatan adalah ketika Heru Budi tidak lagi memakai TGUPP. TGUPP ini kan tim andalan Anies untuk membantu pekerjaannya dengan jumlah puluhan dan anggaran miliaran. Dengan hasil yang sangat minim, karena tetap saja Anies kan sering disebut gak becus kerja. Dan terbukti, tanpa TGUPP justru kinerja Heru Budi dinilai lebih baik daripada Anies. Dalam mengatasi banjir, kinerja Heru Budi juga mendapat banyak pujian, dinilai lebih bisa menghadapi cuaca ekstrim ketimbang Anies. Nah, dari segi politis, pujian kepada Heru Budi itu sama saja dengan tamparan terhadap Anies yang sekarang sedang mau nyapres. Pujian kepada Heru Budi juga menambah puja-puji pada Presiden Jokowi yang telah memilihkan pemimpin yang terbaik buat para warga Jakarta. Artinya jika kita melihat dalam posisi persaingan pengaruh politis, Pak Jokowi menang dan Anies kalah. Tapi itu dulu. Saya perlu mengingatkan kembali pada teman-teman terhadap sejarah kinerja Anies di Jakarta ya. Ini untuk memperlihatkan posisi Anies waktu itu terhadap Pak Jokowi yang memang sangat jomplang, sangat jauh di bawah Pak Jokowi. Maka waktu itu sebagai capres,
Anies pasti akan kalah dengan siapapun yang didukung atau terkait dengan Pak Jokowi. Sampai bulan Mei tahun ini pun, Anies waktu itu kan berusaha menyindir kinerja Pak Jokowi dalam pembangunan jalan. Anies menyebut bahwa pembangunan jalan di era SBY lebih banyak ketimbang di era Presiden Jokowi. Ternyata kan ketahuan kalau Anies salah baca data. Akhirnya kan blunder buat Anies sendiri, bikin malu dan bikin elektabilitasnya jadi terus menurun. Tapi itu dalam situasi normal ya, di mana rakyatlah satu-satunya pihak yang menjadi penilai kinerja semua capres dalam kondisi normal. Tidak ada kecurangan, tidak ada intimidasi, dan tentunya tidak ada pelanggaran etika maupun cawe-cawe terhadap aparat negara. Dan tidak ada survei-survei dengan hasil yang mulai aneh. Kondisi normal berubah 180 derajat ketika publik dikejutkan dengan majunya Gibran jadi cawapres Prabowo yang dimungkinkan dengan adanya putusan MK yang waktu itu diketuai oleh pamannya Gibran, Anwar Usman. Akhirnya setelah dilaporkan dan disidang oleh Majelis Kehormatan MK, jabatan sang paman ini pun dicopot. Putusan Majelis Kehormatan MK ini menegaskan bahwa Gibran itu maju sebagai cawapres berdasarkan proses yang disertai dengan pelanggaran etik yang berat. Gak heran kalau di majalah Tempo, Gibran disebut sebagai anak haram konstitusi. Cawe-cawe Jokowi pun makin terbuka, dibongkar habis oleh berbagai tokoh dan berbagai media. Belakangan juga akhirnya terbongkar peran Ibu Iriana dalam pencawapresan Gibran. Menurut Tempo, ambisi dan manuver sang ibu inilah yang berperan besar dalam suksesnya membawa Gibran menjadi cawapres. Keluarga Jokowi saat ini sangat identik dengan dinasti politik. Media dalam dan luar negeri bergantian membahas soal ini. Munculnya dinasti politik dalam negara demokrasi adalah sebuah kemunduran. Apalagi aktornya merupakan presiden dan keluarganya. Presiden yang dulu mendapat banyak pujian dari media asing, namun sekarang jadi mendapat hujatan. Sekarang kondisinya sangat berbeda. Kita kembali ke Anies ya. Sebagai capres yang menawarkan perubahan, maka wajar ketika Anies memanfaatkan momen yang ada untuk melemparkan sindiran kepada Pak Jokowi. Kalau dulu itu, apapun sindiran dari Anies, gak ada yang mempan. Karena yang jadi objek sindiran adalah soal kinerja. Yang sampai sekarang pun kita harus tetap akui ya, bahwa kinerja Pak Jokowi sebagai seorang presiden itu sangat bagus, memang bagus, banyak hasilnya. Namun ternyata sekarang sudah terungkap bahwa kinerja yang baik itu tidak ditunjang oleh kemuliaan dan kebijaksanaan yang baik pula. Ternyata ada upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan melebihi 2 periode. Seakan kita mau ditarik lagi ke masa-masa kelam Orde Baru, di mana ada presiden dan keluarganya yang berkuasa hingga 30 tahun lamanya. Nah, memanfaatkan situasi yang ada, Anies pun akhirnya bisa melemparkan sindiran yang tidak terbantahkan. Sindiran yang justru diiyakan oleh publik, oleh para mahasiswa yang mulai bergerak di berbagai daerah ya. Apa kata Anies? Anies hanya bilang bahwa dia memastikan istrinya tidak akan cawe-cawe urusan politik jika nanti Anies terpilih jadi presiden. Mak, jelek banget ini ya. Anies juga menegaskan bahwa istrinya tidak akan mencampurkan urusan pribadi dengan urusan negara. Mak, jelek lagi. Sebenarnya ya, Pak Ganjar juga menyebutkan hal serupa ketika ditanya awak media apakah istrinya akan cawe-cawe dalam urusan politik jika nanti beliau terpilih jadi presiden. Pak Ganjar juga menegaskan bahwa istrinya tidak akan cawe-cawe. Tapi saya lebih mengemukakan perkataan Anies ketimbang Pak Ganjar. Karena untuk memperlihatkan bahwa saking terpojoknya keluarga Jokowi dengan terbongkarnya soal peran dari paman dan ibunya Gibran, sehingga sindiran dari Anies saja itu sudah cukup nampol dan tidak bisa dilawan oleh Pak Jokowi, tidak terbantahkan. Itu dari Anies loh, yang rekam jejak kinerjanya
di Jakarta itu jelek dan sangat jauh jomplangnya jika dibandingkan dengan kinerja Pak Jokowi. Tapi dengan kinerja yang buruk, dengan tawaran perubahan yang kurang begitu laku buat menarik para pemilih, dan dengan elektabilitas yang menurut survei itu menurun, bahkan dengan dukungan Partai Nasdem yang 2 kadernya jadi tersangka korupsi, dengan latar belakang seburuk itu, Anies bisa melemparkan sindiran yang begitu kuat dan tidak bisa dilawan oleh Pak Jokowi. Ini buktinya bahwa posisi Pak Jokowi dan keluarga itu betul-betul sedang terpojok. Sehingga apapun hasil survei ya, bahkan saat ini ada survei yang menyatakan pasangan Prabowo Gibran itu sudah mencapai 51,4%. Sudah pasti menang gitu ya. Tapi kok kalau diajak debat malah kabur. Disindir Anies juga nggak bisa membantah. Ya memang aslinya itu sedang sangat terpojok. Dan dikiranya semua rakyat Indonesia bisa dikadalin, bisa dibodoh-bodohi dengan hasil survei yang fantastis. Kalau memang bakal menang, kenapa masih sok playing victim ya? Kemana-mana bilangnya kena serangan fitnah dan nyinyiran. Padahal yang diberitakan di media, yang dibicarakan di medsos oleh para netizen, itu kan fakta. Kalau merasa difitnah, somasi dong. Gugat dong pihak Tempo misalnya. Berani nggak? Sama sindiran Anies aja nggak bisa membantah kan? Oke guys, sampai di sini dulu ya. Tetap awas, waras, dan cerdas. Begitulah kura-kura.